Hadirin rahimakumullah, mari kita hiasi diri ini dengan perkara-perkara yang hak dan jauhi hal-hal yang batil yang menyebabkan kita terperangkap dalam maksiat. Kita sibukkan diri kita ini dengan kebaikan-kebaikan amal soleh. Kita sibukkan jiwa raga ini dengan berbagai amal soleh sehingga membuat kita tidak sempat untuk bermaksiat, tidak sempat untuk berbuat yang mendatangkan dosa. Pada malam hari ini kita akan masuk pada bab al-bab sadis asyara, bab yang ke-16 fi fadilat zakat, yang akan menjelaskan tentang fadilah keutamaan daripada zakat. Zakat itu termasuk sedekah yang hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, az-zakatu kontaratul Islam. Artinya zakat itu menjadi jembatan bagi orang Islam yang menghubungkan antara muzaki dan mustahik. Muzaki yang berzakat, mustahik yang berhak menerima zakat. Jembatannya zakat itulah menjadi jembatan penghubung. Zakat adalah jembatan penghubung, sehingga para agniya yang dititipi oleh Allah harta milik para fuqara wal masakin sempat menyampaikannya dengan melalui jembatan yang namanya zakat ini. Nabi SAW menyampaikan seperti itu. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, az-zakatu tuhrul iman. Zakat itu menyucikan iman kita. Kita ini beriman pada Allah Subhanahu wa taala, namun kadang-kadang keimanan kita dikotori oleh sikap akhlak kita sendiri yang mengotori iman kita ini, sehingga perlu disucikan dengan bayar zakat. Zakat itu untuk mensucikan iman kita. Zakat, kalau dalam kajian fikih kita sudah pernah bahas bahwa zakat itu ada dua macam ya. Zakat fitrah yang mana harus sudah ditasarufkan saat Idul Fitri tiba, tidak boleh diundur-undur, ditunda-tunda. Saat Idul Fitri tiba harus sudah dibagikan, ditasarufkan zakat fitrah itu. Dan yang kedua adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah tadi mensucikan jiwa raga kita, kalau zakat mal mensucikan harta benda kita juga. Harta benda kita yang mana di dalamnya Allah titipi milik fuqara al masakin, milik asnaf, 8 asnaf itulah yang dititipkan kepada orang-orang yang mencapai nisab hartanya. Itu perlu dilakukan zakat mal, membayar zakat mal setelah mencapai haul dan nisab 1 tahun dan sudah mencapai nisab. Kalau pemilik harta itu menghitungnya dimulai dari Januari, berarti 1 Januari lagi itu haulnya. Kalau pemilik harta itu menghitungnya mulai Syawal, berarti sampai Syawal lagi itu haulnya, terhitung setahunnya. Dan setahun itu mencapai nisab apa tidak? Kalau ternyata mencapai nisab, wajiblah untuk dibayar zakatnya. Kewajiban zakat mal itu setelah haul dan nisab terpenuhi dua-duanya. Namun kalau belum terpenuhi, belum wajib, hanya boleh mensucikan harta bendanya dengan membayar zakat itu, sekaligus untuk mensucikan imannya. Waqala Rasulullah SAW, hadis nomor 3, Rasulullah SAW, layak barullahul iman. Allah tidak menerima iman seseorang illa bizakah, kecuali dengan membayar zakat. Wala imana liman la zakatalah, dan tidak disebut iman bagi orang yang tidak mau membayar zakat sementara dia punya kewajiban membayar zakat. Dilihat dengan adanya harta pada orang tersebut, maka orang tersebut wajib membayar zakat. Jadi terkena
sabda Nabi, la imana liman la zakatalah, tidak termasuk golongan iman orang yang tidak membayar zakat. Oleh karena itu kita yang merasa menjadi muzaki atau punya kelebihan harta, hendaklah kita menghitung diri, menghitung tenaga kita, kira-kira sudah mencapai nisab atau belum. Dalam 1 tahun ini, kalau sudah mencapai nisab, berusaha untuk membayar zakatnya. Jangan sampai ketularan Korun, jangan sampai ketularan sahabat Nabi Sa'labah yang bosan miskin, pengen kaya, setelah kaya nggak mau bayar zakat, dijemput zakatnya oleh Abu Bakar juga tidak diberikan, tidak mau bayar zakat karena merasa harta kekayaan ini adalah hasil jerih payahku sendiri, upayaku sendiri, begitu. Mudah-mudahan kita ketularan. Maka Nabi SAW dawuh kanjeng Nabi yang keempat adalah hasinul umulakum, hasinu amwalakum bizakati wadawa mardakum bisedaqati wa'iddu lil bala'i du'a. Yang artinya jagalah harta kalian dengan zakat. Berarti zakat itu termasuk menjaga harta kita. Orang yang ketahuan tetangganya bahwa dia kaya raya tidak mau zakat, maka tetangganya tidak mau ikutan menjaga hartanya. Kalau ada penjahat masuk, entah itu penjahat atau perampok, tetangga akan ikutan bertepuk tangan atau sorak-sorak dia ikut mengamankannya karena ketahuan itu si bakhil, itu si kikir, harusnya dia zakat, nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, begitu. Zakat menjaga harta kalian. Kemudian obatilah orang-orang sakit dengan sedekah dan siapkanlah doa untuk menolak bencana. Kalau tidak lupa, kita tentu ingat kisah orang yang sakit parah kemudian divonis dokter harus operasi, dan operasinya itu 50% mungkin gagal, 50% berhasil. Jadi tidak ada harapan untuk berhasil betul. Jadi beritahu diingatkan, kalau ini penyakitmu sudah parah, kamu harus operasi, dan keberhasilannya sangat kecil keberhasilannya. Mendengar itu si pasien sampai berbisik kepada orang yang selalu berada di dekatnya, dibisiki, itu bukan saudara, bukan keluarga, tapi orang lain yang sangat setia mendampinginya. Dibisiki, itu harta kekayaanku, sebagian aku sedekahkan untukmu, nanti yang sebagian lagi, yang 50% kau infakkan ya untuk kepentingan pengembangan Islam, untuk kepentingan Islam, baik itu untuk bangun masjid ataupun untuk apa, pokoknya diwakafkan semuanya, disedekahkan semuanya, berikan semuanya. Nah, begitu, iya, daripada aku nanti meninggal masih meninggalkan harta, maka aku tidak ingin meninggal dalam keadaan masih meninggalkan harta. Semuanya harus habis, separuh untukmu, separuh untuk diwakafkan, diinfakkan semuanya, habiskan. Baiklah kalau begitu. Setelah diniati begitu, ternyata Allah sembuhkan sakitnya, berhasil operasinya, kembali lagi ke rumahnya. Ya, yang 50% hartanya diwakafkan semuanya untuk kepentingan Islam, yang 50% diberikan orang tadi. Dan orang tadi pun merasa tidak tega kalau terus digondol bawa pergi sendiri, tetap dipakai untuk merawat orang yang memberinya tadi, dipakai untuk merawatnya.
ditempati bersama untuk melawat orang yang memberinya tadi. Para yang hormati Bapak Ibu sedaya rahimakumullah. Maka Rasulullah hadis Nabi yang kelima adalah mahalaka malun fi barin wala bahrin illa bima'iz zakah, yang artinya tidaklah binasa, tidaklah habis harta yang ada di daratan dan di lautan kecuali karena menahan zakat. Harta kekayaan yang ada di darat maupun di laut tidak akan habis jika dibayarkan membayar zakat. Jangan sampai ditahan, khawatir habis harta kekayaannya yang ada di lautan maupun di daratan, itu khawatir habis sehingga menahan untuk tidak bayar zakat karena takut kehabisan harta. Tidak akan habis, tidak akan binasa, tidak akan habis dengan menahan zakat itu. Maka zakatkan saja supaya Allah memberikan keberkahan. Dan kita beruntung banget tidak ketularan corona. Beruntung banget hidup di negeri Indonesia ini yang sangat kaya raya ini. Kekayaan Indonesia kan di darat ya berlimpah ruah, di laut berlimpah ruah, sampai orang-orang asing semuanya melirik Indonesia, pengen menguasai Indonesia karena tahu kekayaan Indonesia yang sangat melimpah ruah. Hanya rakyat Indonesia yang kurang pandai mengelolanya, sehingga orang asing yang tahu melirik ingin merebutnya. Kita bersyukur berada di Indonesia, namun sayang sekali kita tidak mampu mengelola kekayaan alam Indonesia ini yang berlimpah ruah ini. Andaikan saja rakyat Indonesia mampu semuanya mengelola kekayaan alam yang ada di darat dan di laut, bahkan Indonesia ini kan negara yang terbesar kaum musliminnya dibandingkan Arab Saudi, kan lebih besar Indonesia jumlah kaum musliminnya. Kalau kaum muslimin Indonesia semuanya bisa mengelola kekayaan alam Indonesia dengan baik dan sadar akan zakat, tentunya kaum duafa, kaum fakir miskin akan terangkat, tertolong, dibantu oleh orang-orang kaya yang rajin membayar zakat. Maka Nabi SAW, hadis Nabi SAW yang ke-6 adalah la imana liman la sholatalah wala sholata liman la zakatalah. Artinya tidak digolongkan iman bagi orang yang tidak sholat. Ngaku iman ya sholat, buktinya iman ya sholat. Illa ladina amanu wa amilus sholihat, selalu bergandengan. Iman dan amal soleh selalu bergandengan. Apa buktinya iman? Ya sholat itu sebagai amal soleh yang pertama kali harus dilakukan, yang paling utama adalah sholat. Sehingga Nabi menyampaikan la imana liman la sholatalah, tidak termasuk iman orang yang tidak sholat. Nabi iman juga sholat. Wala sholatan liman la zakatalah, dan tidak sholat bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Artinya sholatnya itu kurang sempurna kalau orang tersebut punya kewajiban bayar zakat tapi nggak membayar zakat. Di Quran selalu berdampingan, aqimus sholat wa atuz zakat, tegakkan sholat, bayarlah zakat. Ayatnya selalu berdampingan di Quran itu, aqimus sholat wa atuz zakat dan yang sejenisnya, selalu berdampingan perintah sholat dan zakat itu. Sehingga hadisnya tidak sempurna iman, tidak sempurna sholatnya kalau tidak mau bayar zakat. Memang berat rasa iman. Penyakit korun itu banyak menghinggat di kaum muslimin yang kaya-kaya, penyakitnya korun. Kalau orang miskin tidak dihinggapi penyakit korun. Dan saklabah yang bosan miskin pengen kaya, setelah kaya nggak mau zakat, gitulah yang menghinggapi penyakitnya kepada kaum muslimin yang oleh Allah dititipi banyak harta kekayaan. Ayat tentang sholat selalu berjamin dengan zakat, sehingga la imana liman la sholatah, tidak sempurna imannya kalau tidak sholat, dan tidak sempurna sholatnya kalau tidak zakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tahhiru
amwalakum bisakah, sucikan harta benda kalian dengan zakat, sucikan dengan zakat. Jangan sampai kita ketika punya kewajiban zakat, ketika termasuk dalam musaki, terus terhinggapi penyakit bakhil atau kikir, sehingga harta kita termasuk harta yang kotor atau harta yang tidak bersih, tidak suci, dikonsumsi kita tiap hari di rumah bersama keluarga, atau di dalamnya tidak disucikan dengan zakat. Maka Rasulullah perintahkan, sucikanlah harta benda kalian dengan zakat. Di dalam harta para musaki itu tersimpan harta milik mustahik. Memang Allah, keadilan Allah itu menciptakan ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sedang-sedang saja, ada yang pas-pasan. Jadi harta orang miskin ini Allah titipkan pada orang kaya, harta mustahik Allah titipkan pada musaki untuk diberikan, ya begitu. Sehingga itulah keadaan Allah, adanya kaya, adanya miskin, adanya berilmu, ada yang tidak berilmu, untuk saling berbagi agar hidup dinamis di bumi ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakah falam yadfa'ha fa huwa finnar. Barang siapa berkewajiban zakat namun tidak menunaikan kewajiban zakatnya, maka dia akan dimasukkan dalam api neraka. Ya, ini lagi-lagi penyakit sahabat yang mengganggu ini untuk males bayar zakat, sehingga diancam oleh Allah dengan neraka. Di saat fakir, di saat kekurangan, sungguh luar biasa sahabat itu ibadahnya, semangatnya luar biasa, selalu jamaah, sholatnya selalu jamaah, dan selalu hadir di majelis ilmu, majelis Rasulullah selalu dihadiri. Ketika fakir, ketika kekurangan, karena bosan miskin, saat ada mendekati Rasulullah, begitu akan jadi orang kaya. Jadi dari saat kaya muncullah sifat gengsinya, muncullah sifat malas ibadah, sibuk ngurusi harta kekayaannya, sibuk ngurusi ini dan itu, ngurusi anak buahnya, binatang ternaknya. Jadi nggak sempat lagi datang berjamaah, nggak sempat lagi ikut hadir pengajian, nggak sempat lagi hadir masjid-masjid Rasulullah, nggak sempat lagi sibuk ngurusi harta kekayaannya. Memang harta titipan Allah itu membuat sibuk orang yang dititipi, dan yang tidak mendapat titipan apa-apa tidak sibuk, sehingga menyibukkan diri dengan hadir di tempat-tempat ibadah. Ya, ketika dititipi kan sibuk dengan titipan Allah, titipan harta, titipan anak, titipan macam-macam lah, menyibukkan diri. Ya, misalkan saja ada orang titip sepeda motor di rumah kita, yang titip tidak hanya 2 orang, 3 orang, sampai 20 orang itu sepeda motor di rumah kita. Kita kan sibuk ngurus sepeda motor, ditutup apa enggak ya, kehujanan enggak ya, kepanasan enggak ya, dia makan apa enggak ya, perlu dikunci apa enggak ya, padahal aku sudah mau pergi nih, Pak, sementara aku harus jaga titipan orang-orang ini gimana ya, sibuk ngurusi titipan. Nah, orang kaya begitu, sibuk ngurusi titipan Allah. Ada yang dititipin Allah berupa harta, ada yang dititipin Allah berupa anak, ada yang dititipin Allah berupa ilmu dan sebagainya. Titipan Allah, semua titipan Allah. Titipan Allah, hanya kita pandai atau tidak mengemban amanah titipan Allah itu. Kadang-kadang kita sibuk membangun rumah yang akan kita tinggal selamanya, dan tidak sempat membangun rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Kadang begitu tuh, saya sibuk membangun istana yang nantinya mesti bakal ditinggal selama-lamanya, Semoga apapun istana kita bangun akan kita tinggal selama-lamanya. Dan kita ada lupa
aku bisa membangun istana yang akan aku tinggali untuk selama-lamanya. Yaitu istana surga itu. Istana surga yang akan kita tinggali selama-lamanya. Yang kita bangun dengan cara apa? Kita bangun dengan cara perbanyak amal soleh, sibukkan diri kita dengan amal soleh. Ya, hadir majelis ilmu, ya jamaah, hadir sholawat, ya bersedekah dan amal soleh lainnya, mengutamakan orang lain, menolong orang, itu ya. Yang sangat disukai Allah adalah mengutamakan orang lain, sehingga muncullah hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebagai manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain, karena berat bagi kita mengamalkan itu, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri itu susah, berat banget. Contohnya paling gampang, di rumah tidak punya makanan, hanya ada makanan cukup untuk sekali makan saja, datang orang minta makan. Coba kira-kira kita berikan orang atau kita nikmati sendiri, sementara kita kelaparan di keluarga, kelaparan. Tentu milih dikonsumsi diri sendiri dulu, orang lain nanti kalau sisa, kalau nggak sisa nggak diberikan. Inilah beratnya mengamalkan hadis Nabi, lebih baik mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Yang seperti itu adalah Kanjeng Nabi dan ditiru oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib bersedekah, tidak diketahui oleh siapa-siapa, nggak tahu bahwa yang sedekah Ali bin Abi Thalib. Beliau sedikit lapar, kelaparan, namun makanan yang tersedia dipersilahkan diutamakan untuk orang lain terlebih dahulu. Itulah yang diamalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin rahimakumullah, hadis yang berikutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin la yuzakki. Artinya tidak ada kebaikan pada harta yang tidak dizakati. Tidak ada baiknya lah harta yang kita simpan kalau tidak dizakati. Tidak ada kebaikannya di dalam harta yang tidak dizakati. Apa itu bagusnya menjadi orang yang berharta? Nah, zakat itulah bagusnya, kan zakat itulah. Di zakat itulah bagusnya harta kita. Maka Rasulullah mana zakat, mana Allah Taala anhu hifdzul mal. Artinya barang siapa yang menolak atau menahan untuk bayar zakat, maka Allah akan menolak memelihara hartanya. Allah jangan memelihara harta orang itu, jangan dijaga oleh Allah hartanya. Ya, yang dijaga itu maksudnya gimana? Ya bisa jadi habis mubazir sia-sia, habis mubazir sia-sia. Saya juga punya saudara di kota lain, enggak di kota sini, di kota lain. Punya saudara yang sudah meninggal dulu ya, terkenal kaya raya di kampungnya, di desa sekelurahan itu terkenal kaya raya. Dengan kaya, dengan sawahnya, dengan kebunnya, kekayaannya luar biasa. Namun karena tidak mengerti ilmu tentang zakat ini, sehingga habis harta bersama dengan habisnya nyawa. Anak-anak tidak ditinggali apa-apa, nggak diwarisi sama sekali, nggak dapat warisan sama sekali anak-anaknya, nggak dapat warisan sama sekali. Jadi harta kekayaannya yang dulu terkenal sak kampung, sak desa, sak kelurahan paling sugih, banyak sawahnya, banyak kebunnya, bahkan punya duka, kejaran, sebagainya. Kayaannya masa itu, kayak zaman itu emasnya juga berlimpah, banyak simpanan emasnya. Namun semuanya habis bersamaan dengan habisnya kontrak hidup di dunia. Ya, itulah keburukan harta yang dititipkan karena tidak dizakati. Tanda-tanda bahwa Allah menjauh dari seorang adalah apabila orang itu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna baginya. Itu merupakan ciri tanda Allah menjauhi seseorang. Saya ulang lagi, apa tuh tandanya bahwa orang itu dijauhi oleh Allah? Tandanya adalah dia sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
tidak mendatangkan pahala. Jadi sibuk banget, tapi kesibukannya itu bukan amal soleh yang mendatangkan pahala. Kesibukannya itu entahlah apalah, pokoknya tidak mendatangkan pahala, bukan hal yang amal soleh. Itulah tanda-tanda orang yang dijauhi oleh Allah SWT. Dan sebaliknya, yang tanda-tanda orang yang didekati oleh Allah SWT, dia akan menyibukkan dirinya dengan amal soleh, dengan berbuat kebajikan, sehingga atid tidak sempat mencatat keburukannya. Mereka rokib sibuk mencatat amal solehnya. Baru niat, maka rokib tidak mencatat. Melakukan kebaikan dicatat lagi. Kebaikannya ditiru orang, yang meniru dapat pahala, yang ditiru dapat catatan pahala lagi, tambah lagi. Moga sibuk malaikat. Oke. Para hormati, hanya itu hadis-hadis tentang keutamaan zakat yang ada di kita tanggal tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Dan tentunya pelajaran tentang zakat sudah pernah dikaji dalam kajian fikih di musola ini, sehingga tidak banyak yang mengalami kebingungan tentang zakat. Namun bila ada hal-hal yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Monggo. Ada yang disampaikan sekarang? Atau kita tutup dulu? Bapak Ibu semuanya. Tutup dulu baru tanda. Oke, terima kasih. Oke. Demikian kajian Taqiyul Qaul malam hari ini kita akhiri. Untuk dialog nanti setelah kita tutup bersama dengan baca al-asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, bila ada kurang dan salah maaf, lafu minkum, wallahual muwaffiq ila aqwamit